Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang skematis cara surveyor untuk melakukan penilaian di dalam akreditasi rumah sakit. Jadi di dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit, sebenarnya ada kerangka berpikir yang digunakan oleh surveyor. Sehingga setiap surveyor di dalam akreditasi rumah sakit memiliki konsistensi dan keseragaman dalam melakukan penilaian. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit. Di dalam keputusan itu, kita akan melihat tentang kelompok bab yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menilai ketercapaian mutu dan keselamatan pasien. Di dalam bab-bab tersebut terdapat maksud dan tujuan setiap bab dan elemen penilaian. 6 lembaga survei akreditasi melakukan penilaian menggunakan standar akreditasi yang sama, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022. Ketika surveyor melakukan penilaian, proses penilaian itu adalah menilai ketercapaian rumah sakit di dalam elemen penilaian yang ada di dalam standar akreditasi. Maka surveyor secara konsep itu adalah mencari bukti pemenuhan setiap elemen penilaian yang mereka lakukan melalui kegiatan akreditasi rumah sakit. Dan rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan bukti. Konsep pembuktian ini adalah konsep yang umum digunakan di dalam lembaga akreditasi, karena surveyor sebenarnya tidak mengetahui setiap detail dokumen yang ada di rumah sakit. Yang mengetahui dokumen yang ada di rumah sakit itu adalah rumah sakit yang bersangkutan. Tiap rumah sakit memiliki karakteristik dan cara meletakkan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap rumah sakit mesti menyajikan baik itu regulasi, dokumen implementasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Ketika surveyor melihat rumah sakit, maka rumah sakit terlebih dahulu memang mesti menyampaikan kepada surveyor elemen-elemen penilaian yang mana saja yang tidak dapat diterapkan. Ketentuan dari penerapan elemen penilaian itu adalah ketentuan kewajiban rumah sakit yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahasakitan. Sebagai contoh tentang pelayanan darah. Pada rumah sakit umum, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, pelayanan darah dalam bentuk bank darah adalah sebuah kewajiban bagi rumah sakit. Namun bagi rumah sakit khusus, pelayanan darah tersebut tidak merupakan kewajiban. Oleh karena itu, pada beberapa rumah sakit khusus, bank darah tidak disediakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, elemen penilaian pengkajian pasien atau PP yang berkaitan dengan pelayanan darah itu tidak dapat diterapkan. Apabila tidak dapat diterapkan, maka elemen penilaian itu tidak bisa menjadikan dasar penilaian. Nah, pada rumah sakit yang memiliki pelayanan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam standar akreditasi rumah sakit, diminta untuk kemudian menyajikan bukti pemenuhan ketercapaian pada masing-masing elemen penilaian. Oleh karena itu penting bagi setiap rumah sakit untuk mengidentifikasi yang dibutuhkan oleh masing-masing elemen penilaian. Apabila rumah sakit tidak dapat menunjukkan bukti adanya regulasi, semisal, atau menunjukkan bukti adanya dokumen implementasi, maka
nilai rumah sakit adalah 0. Apabila rumah sakit mampu menunjukkan bukti, maka surveyor akan menganalisa bukti tersebut. Apakah bukti tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam elemen penilaian? Apakah bukti tersebut sudah sesuai dengan acuan perumah sakitan, misalkan peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang regulasi rumah sakit. Apabila sesuai, maka nilainya 10. Apabila rumah sakit bisa menunjukkan bukti ketercapaian dari elemen penilaian, maka surveyor itu akan menganalisa. Apabila ternyata analisanya itu rumah sakit itu ternyata bukti tersebut tidak sesuai dengan elemen penilaian, maka nilainya 5. Setelah itu, surveyor akan mengidentifikasi ketidaksesuaian itu terletak pada apa saja begitu. Ketika sudah diidentifikasi ketidaksesuaian tersebut, maka ketidaksesuaian tersebut ditulis oleh surveyor di dalam fakta dan analisis. Untuk selanjutnya, fakta dan analisis itu kemudian dipersempit untuk kemudian menjadi rekomendasi bagi rumah sakit. Jadi rekomendasi bagi rumah sakit itu berasal dari ketidaksesuaian dari pembuktian atau dokumen yang dimaksudkan di dalam elemen penilaian. Rekomendasi juga bisa berasal dari ketiadaan dokumen di dalam akreditasi rumah sakit, sebagaimana yang dimaksudkan di masing-masing elemen penilaian. Jadi ini adalah konsep sederhana tentang upaya kita mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Semakin baik rumah sakit mampu mengidentifikasi kebutuhan masing-masing elemen penilaian, semakin baik rumah sakit itu menyajikan kepada surveyor, maka semakin mudah bagi rumah sakit untuk kemudian lulus paripurna. Demikian pemaparan singkat tentang konsep penilaian di dalam akreditasi rumah sakit. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua di rumah sakit. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.